RPG memiliki gameplay yang seru dan menantang, yang dimana kalian harus selalu berusaha buat mengupgrade status kalian agar bisa melawan musuh yang lebih kuat lagi. Game RPG sekarang sih gokil-gokil ya, dengan gameplay yang kece, dengan stage yang super besar juga. Tapi kebanyakan online ya kan, pas kuota habis ya udah nggak bisa main. Kali ini kita nyari game offline yang bisa main pas boring, pas nggak ada paket tetap lancar. Tapi jangan terlalu berharap tinggi buat grafiknya juga ya coy. Nah untuk itu, kami merekomendasikan buat kalian, inilah 5 game RPG offline terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Trial of Mana, sebuah game port dari PC yang dimana gameplaynya tidak berbeda jauh dari versi PC-nya. Tentunya ceritanya juga sama dengan versi PC dan konsolnya. Oh ya, ini bisa dibilang versi remake gitu dari versi terdahulunya loh. Walaupun sudah lama rilis, tapi menurutku game ini masih worth it sih. Dalam game ntar kalian bisa milih 3 dari 6 karakter nantinya. Ya buat party gitu dah. Kalian juga bisa switch antar karakter nantinya. Apakah untuk melanjutkan combo dan masih banyak lagi. Dengan party kalian, nantinya kalian bisa mengeksplor dunia dan menyelesaikan quest-quest bahkan sampai tamat sekalipun. Terus buat grafik, game ini memiliki grafik yang juga memukau dan oke-oke aja sih menurutku. Grafiknya memiliki kesan seperti game jadul konsol gitu. Tapi bagus loh, walaupun versi portingan yang bisa dibilang grafiknya di nerf, tapi ada beberapa fitur yang ditambahkan juga dalam game. Seperti auto targeting, auto kamera, auto battling, dan masih banyak lagi. Game ini menceritakan tentang 6 protagonis dengan latar belakang yang berbeda. Mereka berpetualang untuk menemukan Mana Sword dengan tujuan mengakhiri konflik dunia. Seperti RPG pada umumnya, bersama dengan partner yang kalian temukan seiring berjalannya waktu. Kalian akan saling membantu dan berpetualang bersama demi menemukan pedang sakral yang disebut sebagai Sword of Mana. Infinity Souls, sebuah game dengan genre RPG yang dimana mengusung grafik low poly plus dengan gameplay yang hardcore. Dalam game kalian akan merasakan battle yang epic yang dimana bakal merasakan elemen hack and slash gitu dalam game. Pokoknya halus dah. Kalian akan menjadi petualang, dan dalam petualangan kalian bakal menantang berbagai macam dungeon dan boss untuk menjadi penjaga benua. Ya pastinya boss ini sulit ya, dengan mekanik dan battle yang berbeda-beda, jadi lebih seru lagi. Sama seperti kebanyakan game RPG, yang dimana kalian bisa memilih satu dari 6 kelas berbeda, dengan gaya bermain yang beragam juga tentunya. Plus, memiliki beragam senjata, dan skill yang dapat kalian kombokan. Ntar bakal banyak juga item-item yang dapat kalian gunakan. Lalu ada upgrade juga, dan masih banyak lagi. Selain itu, game ini bisa main juga secara LAN 4 player gitu. Jadi kalian bisa bekerja sama melawan dungeon, dan melawan boss bersama-sama. Plus, kabarnya gamenya bakal update online COOP loh. Era of Us, sebuah game RPG baru yang dimana bakal ada hubungan dengan naga-naga gitu. Dalam game kalian bukannya seorang kesatria atau penyihir atau karakter fantasi lainnya, melainkan kalian adalah seekor naga. Alih-alih menjadi penyelamat dunia, kalian di sini memiliki tugas yang berat, yakni menaklukkan dan mendominasi seluruh dunia dengan kekerasan. Dalam game kalian bakal bermain di dunia Elus, yang dimana sebuah dunia fantasi yang penuh manusia dengan faksi-faksi yang berbeda. Masing-masing faksi terinspirasi dari sejarah yang berbeda-beda. Ya tema-tema masa sejarah gitulah, yang masih era perang, era abad pertengahan gitu. Oh iya, pada awal permainan, kalian bisa kostumisasi naga kalian, biar kelihatan garang lagi. Dalam menghancurkan, kalian bisa pakai nafas sapi, kalian bisa pakai cakar, dan pakai skill lainnya. Terus kalian juga bisa upgrade naga kalian biar lebih ganas lagi. Tapi seru juga loh ngancurin kota-kotanya. Keren aja gitu. Kalian bisa sambil terbang, terus bisa sambil jalan. Walaupun menggunakan grafik low poly dengan cahaya yang tinggi, tapi oke juga sih. Selain itu, game ini juga punya map atau desa yang banyak untuk kalian jajah. Eits, bukan hanya itu. Kan dalam game ini punya 3 faksi berbeda. Ntar ketika menyerang, bakal ada masyarakat yang defend dan melindungi desa mereka. Jadi kalian jangan lupa kalau kalian ada darah, yang dimana kalian bisa saja mati jika menahan terlalu banyak serangan para faksi yang membela desa mereka. Selain itu, kalian harus melihat status dragon kalian dulu sebelum menyerang ke desa-desa kuat. Dan masih banyak lagi yang harus kalian perhatikan. Buat kalian yang lagi emosi dan pengen banget ngancurin dunia, nah hancurin dulu dunia kecil dalam game ini coy. Lepaskan emosi kalian dalam game ini.
Knight RPG. Sebuah game RPG dengan tema abad pertengahan yang masih memiliki unsur-unsur kerajaan. Pada awal game, kalian juga bisa kustomisasi karakter kalian. Yap, dalam game ini kalian bakal berperan sebagai prajurit kerajaan yang dimana kalian harus berpetualang, nge-quest, dan meningkatkan status dari prajurit newbie menjadi prajurit sepuh. Dalam game kalian bisa menjelajahi map yang disediakan dengan kuda kalian. Terus kalian bisa memilih opsi dari percakapan misi. Nantinya dalam game ini, kalian sebagai prajurit untuk mensejahterakan rakyat gitu. Jadi mendengarkan rakyat gitu dah. Misinya kebanyakan gitu. Ntar ada musuh juga dalam game ini. Apakah dalam bentuk hewan buas dan bahkan bentuk prajurit gitu dah. Layaknya prajurit, kalian pasti lengket banget dengan kuda. Kemana-mana pakai kuda. Bukan berarti kalian nggak bisa turun. Bisa juga. Mungkin ketika battle, kalian nggak pakai kuda juga bisa. Terus kuda kalian bakal bisa cedera gitu. Kalian harus bayar untuk bisa sembuh kembali. Selain itu, kalian juga bisa membeli apakah itu helm, bahkan equipment lainnya di shop. Plus, item-item tersebut dapat kalian upgrade juga. Selain itu, untuk segi grafis sih menurutku oke ya, mengingat dengan size yang kecil dan offline juga. Ninja Legend Shadow Warrior. Ini merupakan game RPG baru ya, yang bahkan di Play Store masih tahap early access-nya. Selain itu, game ini memiliki karakter playable dengan gaya anime dong, dengan pedang yang akan kalian bawa kemana-mana. Ntar ada 2 karakter yang bisa kalian pilih di awal permainan. Dalam game ini diceritakan bahwasannya kalian seorang ninja yang memiliki tugas melindungi dan membantu orang-orang yang berada dalam bahaya. Dalam game bakal ada banyak level yang dapat kalian taklukkan, yang dimana setiap level memiliki musuh yang berbeda-beda. Gamenya sih simple, battle-nya simple, grafiknya juga simple. Intinya aman buat HP kentang, bisa offline, itu aja. Untuk gameplay nggak ribet, tugas kalian cuma basmi-basmi musuh doang. Udah itu aja. Karena gameplaynya masih early access, entar harapannya bakal update lebih baik lagi sih. Apakah quest dan lain sebagainya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.